Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Rangga Laptop di channel Rangga Laptop ya, semua channel siapa lagi gitu. Oke teman-teman, jadi kembali lagi di segmen podcast motovlog ala-ala ya. Ya kita lagi-lagi podcast lagi gitu loh. Aku harus dubbing lagi karena males gitu loh mau keluar, dan ini tuh pakai footage yang lama, pakai stok video yang lama ya. Jadi mungkin aku cuma memperkecil volume dari videonya aja, jadi kalian fokus sama suaraku aja dan bisa disambi melihat video-video yang sedang aku rekam ini. Oke, jadi bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian selalu baik, sehat walafiat dunia akhirat. Semoga kita selalu dilindungi dari serangan tangan kegelapan dan selalu berlindung di balik cahaya, berlindung bersama cahaya. Anjay, mantap. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang 6 hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian memilih Sonic 150R menjadi motor kalian. Karena apa? Dari pertimbangan ini tuh ada yang sudah tidak cocok dengan kondisi badanku sekarang ya, kondisiku sekarang ini. Jadi ada beberapa yang tidak cocok. Karena apa? Waktu itu kan Sonicnya itu dibeliin orang tua ya kalau aku ya. Ya karena aku memang belum mampu beli motor sendiri gitu ya, masih dibeliin orang tua. Nah waktu masih dibeliin orang tua itu aku ya manut-manut wae gitu loh ya, seneng ya piye ngono ya. Nah saking senengnya aku belum memikirkan apa yang harus aku pertimbangkan kalau aku memilih Sonic gitu loh. Karena ya jenenge punya Sonic gitu ya, aku tuh nggak pernah kepikiran pengen punya Sonic gitu ya. Akhirnya dibeliin Sonic, alhamdulillah. Nah sekarang ya aku bersyukur gitu loh. Cuman ada beberapa hal yang sudah nggak cocok sama kondisi badanku sekarang. Bulet meneh. Oke, jadi langsung aja kita bahas apa aja yang perlu dipertimbangkan sebelum kalian memilih Sonic 150R. Oke, kita lanjut, gasken. Oke, jadi hal pertama yang perlu kalian pertimbangkan adalah kegiatan sehari-hari kalian. Sebelum kalian memilih tipe motor masing-masing, salah satunya adalah Sonic 150 ini, setidaknya kalian itu pahami dulu kegiatan sehari-hari kalian ya. Kalau kalian itu kerjanya di tempat yang jauh dari rumah kalian, rasanya motor ini kurang cocok ya, karena posisi berkendara yang bungkuk dan joknya yang keras, sehingga akan lebih cepat pegel dan pantat akan terasa panas jika dibawa perjalanan jauh. Selain itu, jika kalian membutuhkan motor yang bisa membawa banyak barang, rasanya motor ini juga kurang cocok ya. Karena kalian tahu sendiri kan bahwa Sonic 150 itu adalah motor sport ayam jago ya, sama kayak Satria, yang tidak memiliki tempat akomodasi atau tempat untuk membawa barang. Kalau Satria ada sih di depan, tapi kalau Sonic nggak ada. Jika kalian tetap ingin membawa banyak barang, mungkin kalian bisa menambahkan tas tambahan di belakang motor, atau bisa menggunakan akal pikiran kalian yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke, kemudian hal yang kedua adalah jarak tempuh ya. Jarak tempuh ke tempat tujuan juga bisa mempengaruhi kenyamanan seseorang dalam mengendarai motor ya. Salah satunya adalah Sonic 150 ini. Menurut saya Sonic 150 ini itu lebih cocok digunakan untuk jarak dekat hingga menengah. Jadi jarak menengah ke dekat atau jarak dekat ke menengah. Untuk jaraknya kalian bisa mengukur sendiri sesuai perkiraan kalian, buat kalian yang pinter ngukur jalannya. Karena setiap perkiraan seseorang itu kan beda-beda ya. Nah waktu aku masih SMA, alhamdulillah Sonic ini tuh sudah ada sejak aku SMA ya. Nah waktu aku masih SMA, jarak dari rumahku ke sekolah itu bisa dibilang cukup jauh ya, cukup lumayan jauh. Mungkin sekitar 10-14 kilo. Soalnya aku ora tahu ngukur ya, pokoknya lumayan atuh lah. Dan dengan jarak sejauh itu aku bisa berangkat ke sekolah naik Sonic kira-kira dalam waktu 30 menit. Nah jadi setengah jam ya. Bisa di bawah setengah jam kalau aku agak tancap gas ya. Nah itu pakai Sonic. Tetapi aku belum merasa pegel gitu loh, belum terasa capeknya ketika mengendarai Sonic ini dengan jarak 30 menit tersebut. Dan alhamdulillah selama aku sekolah SMA itu nggak pernah terlambat, alhamdulillah. Soalnya berangkatnya pagi terus, takut terlambat soalnya. Sekarang kan aku sudah alhamdulillah sudah mau masuk kuliah ya. Dan jarak dari rumahku ke kampus itu
malah lebih jauh daripada waktu SMA gitu loh. Sehingga ya jadi agak pegel kalau naik Sonic ini. Nah, ini adalah salah satu hal yang dipertimbangkan kalau kalian mau pilih Sonic ini ya. Nah, sekarang poin kedua ini tuh sudah kurang sesuai dengan aku gitu loh. Karena jarak tempuhku ke tempat tujuanku sekarang tuh lebih jauh dari yang dulu. Oke, hal yang ketiga adalah konsumsi BBM atau bahan bakar atau bensin. Sekarang mau nyebut ya apa? Beberapa pengguna Sonic dan juga beberapa YouTuber mengatakan bahwa Sonic 150 ini tuh irit ya. Tetapi rasanya sulit bagiku untuk mengakui bahwa Sonic 150R ini irit. Karena apa? Aku kalau ngisi bensin itu selalu 10.000 gitu ya. 20.000 jarang. Soalnya nyaman-nyaman duit dulu ya. Soalnya nggak pernah perjalanan jauh juga gitu loh. Touring juga jarang. Bener sih Sonic 150 itu irit, bener ya. Beberapa YouTuber itu juga mengatakan, beberapa pengguna juga mengatakan ya irit gitu ya. Benar juga gitu loh. Tapi yes, yang namanya kodrat motor ya. Secara kodrat ya, motor dengan cc yang lebih kecil dari motor yang cc lebih besar, ya gimana? Motor dengan cc yang lebih kecil otomatis ya lebih irit gitu ya. Apalagi kalau motor injeksi gitu ya, wah pasti itu lebih irit ya. Jadi kalau kalian ingin memilih motor yang lebih irit dari Sonic 150 atau motor yang lebih irit dari motor 150cc, kalian bisa memilih motor bebek cc kecil atau motor matic cc kecil juga, atau motor yang cc-nya lebih kecil deh dari Sonic gitu ya. Dan juga motor zaman sekarang kan ya juga sudah injeksi dari segi pengabutan bahan bakarnya, sehingga pembakaran bahan bakarnya tuh jauh lebih efisien dan lebih irit. Dan sekarang hal yang keempat yaitu adalah medan pertempuran. Menurut saya Sonic 150R ini tuh lebih sesuai digunakan di perkotaan atau jalan yang rata. Karena suspensi Sonic 150 ini tuh agak keras ya. Setelah aku menggunakannya jadi rasanya tuh tidak nyaman digunakan di jalan yang tidak rata atau bergelombang. Walaupun aku sekarang itu beroperasi di pedesaan atau tinggal di pedesaan gitu ya, yang masih ada sawah-sawahnya, itu pun jalannya nggak mulus banget semua gitu. Ada beberapa jalan yang bergelombang, dan saat motorku mengenai jalan yang tidak rata, aku terkadang merasa kesal dan tidak tega terhadap suspensi dan juga peleknya yang takut peyang. Jadi suspensi dan peleknya tuh tak eman-eman bro. Jadi aku tuh harus cari jalan yang senyaman mungkin gitu ya, agar suspensi dan peleknya itu tidak menjadi korban. Nah, karena desain dari Sonic 150R ini tuh ramping, jadi kita tuh bisa enak untuk filtering ya kan. Selain itu, aku juga harus mengetahui di mana letak lubang di jalan yang pernah aku lewati sebelumnya. Nah, itu tadi adalah cara mengakali jika kalian melewati jalan yang tidak rata atau berlubang ketika menggunakan Sonic. So, buat kalian yang tinggal di daerah yang memiliki jalan yang tidak rata atau sedikit bergelombang, kalian bisa mengikuti tips dari aku itu yang tadi ya. Oke, untuk hal yang kelima adalah dari segi perawatan. Selama aku bersama Sonic 150 ini, motor ini tidak memerlukan perawatan khusus ya. Dari selama ini ya, perawatan yang aku lakukan sebenarnya tuh cukup sederhana, dan mungkin kalian juga melakukannya ya. Ya pokoknya perawatan basic lah untuk alat motor ya. Di antaranya yaitu mencuci motor, mengkilapkan motor kalau nggak lagi mager, membersihkan rantai dan melumasi rantainya juga, ganti oli, ganti busi kalau sudah lebih dari 8.000 kilo, ganti air radiator kalau sudah setahun pemakaian, dan mengisi angin ban menggunakan nitrogen. Cukup simpel bukan? Dan semua perawatan itu aku lakukan sendiri teman-teman, kecuali mengisi angin bannya ya. Memang motor berpendingin radiator itu agak riskan ya, karena sistem pendinginnya itu lebih ribet dari motor berpendingin udara yang lebih sederhana.
tapi semoga motornya bisa awet dan tidak ada masalah dalam sistem pendinginannya. Oke, hal yang terakhir, hal yang keenam, yaitu adalah gengsi. Kamu mau Sun Mori Night Ride tapi pakai Sonic, ya udah gas aja lah. Kalau ngomongin soal gengsi, rasanya Sonic 150 ini tuh masih keren lah buat Sun Mori, Night Ride dan lain-lain. Apalagi sekarang kan banyak motor fairing, naked dan matic-matic ngabers itu ya. Nah kalau kamu pakai Sonic ya masih keren-keren aja lah, masih berani bersanding dengan mereka. Ya walaupun sekarang bukan era motorsport ayago lagi, tapi ya masih keren lah. Yang penting kamu pede aja dan tidak usah iri dengki pada motor yang lebih keren dari kalian. Syukuri aja motor yang kita punya bro ya. Sonic ini tuh cocok buat kalian yang tipe orangnya yang tidak terlalu mengikuti tren motor. Bikin tren sendiri tuh rasanya lebih asik kayaknya. Misalnya bikin komunitas sendiri dan semacamnya. Jujur terkadang aku merasa insecure sama motor-motor modifan keren yang kayak di IG, yang kayak di TikTok gitu ya, ngabers-ngabers motor fairing, pokoknya motor modifan keren-keren gitulah. Ya kamu lihat aja lah motorku kayak apa, modifnya tuh seadanya, mesin juga masih standar, modifannya nggak terlalu banyak. Tapi pemikiran kayak gitu itu membuat aku merasa iri dengki dan menimbulkan kebencian dalam hatiku. Nah itu kan nggak baik ya. Nah jadi sekarang sepertinya itu aku harus belajar bagaimana caranya bersyukur terhadap apa yang aku punya dan bersikap bodoh amat sama orang yang sombong-sombong gitu ya. Biarin aja. Kalian juga harus belajar kayak gitu ya, supaya kalian bisa mensyukuri apa yang kalian punya, supaya hidup kalian tuh lebih enak gitu, lebih enjoy. Yang penting kita nggak macem-macem gitu ya. Dan bisa bernafas di dunia ini saja aku harus bersyukur gitu loh. Oleh karena itu, ubahlah mindset kalian dari insecure menjadi insyukur. Kita semua pasti bisa melakukannya. Oleh karena itu, jangan menyerah. Oke, jadi seperti itulah 6 hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian memilih Sonic 150 ini. Sebenarnya waktu dulu dibelikan orang tua, waktu pertama kali datang gitu ya, aku tuh belum memikirkan secara matang, secara detail apa saja yang perlu aku pertimbangkan jika pakai motor ini. Tetapi setelah hampir 2 tahun aku memakainya dan sampai sekarang, setidaknya aku bisa menyimpulkan lah apa aja yang perlu dipertimbangkan ketika kalian memilih Sonic 150 ini. Jadi kalian bisa mempertimbangkan lagi gitu ya, kalau kalian misalnya mau pilih motor ini. Nah dari pengalamanku itu, akibatnya ada beberapa hal yang aku jelaskan tadi yang sekarang sudah tidak sesuai dengan kondisiku sekarang. Kesimpulannya adalah kita hendaknya perlu mempertimbangkan jenis motor atau tipe motor apa yang ingin kita gunakan, agar kita tidak merasakan kekurangannya yang terlalu terasa, supaya kita itu bisa nyaman dalam mengendarai motor tersebut. Tetapi jika kita sudah terlanjur memilih motor tersebut, kalau wis kadung salah ngono ya, kita itu harus terima resikonya dan menggali apa saja potensi yang ada di motor kita. Dan juga jangan lupa bersyukur. Nasi sudah menjadi bubur. Agar pepatah tersebut tidak terlalu menyakitkan, makan aja buburnya ya. Tapi karena aku nggak suka bubur, ya jadi tetap menyakitkan sih. Oke teman-teman, jadi sampai segitu aja videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Rangga Lifetime. Semoga channel Rangga semakin berkembang. Amin. Dan Instagramku di sini. Kalau kalian pengen nge-follow boleh, nggak nge-follow juga nggak apa-apa. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanya manusia yang tidak lupa dari dosa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.